Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillahi lambo bahasana sama turut ya. Alhamdulillah sing satedana puji billahi rabbil alamin parika keagungna Allah Tuhan alam semesta. Apa yang dimaksud kadaban segala puji bagi Allah? Artinya pujian itu seluruhnya milik Allah. Pujian kita kan terkait dengan kesempurnaan, keindahan dan kebaikan. Sumber kesempurnaan, sumber kebaikan, sumber keindahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan si A itu cerdas, itu kan pujian. Tapi sesungguhnya pujian itu kembalinya kepada Allah. Sebab yang membuat dia cerdas itu Allah. Yang membuat cerdas itu Allah. Pemandangan itu sangat indah. Yang membuat indah kan Allah. Maka alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Allah itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Artinya yang menciptakan alam semesta dan yang mengatur, mengendalikan alam semesta. Ini namanya Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah. Kita hanya beribadah dan menyembah kepada pencipta alam semesta yang mengendalikan dan yang mengatur, tidak kepada siapa-siapa. Ini kan namanya Tauhid Rububiyah. Punya keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah, nikahnya mana Tauhid Rububiyah. Keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali yang menciptakan alam semesta, nikahnya mana Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya orang yang meyakini rububiyah mesti meyakini uluhiyah dan sebagainya. Tidak sama dengan konsepnya Salafi Wahabi yang memisahkan antara Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Menurut mereka banyak orang yang bertauhid secara rububiyah tapi tidak bertauhid secara uluhiyah. Yang dimaksud orang-orang yang suka ziarah kubur, orang yang tawassul dan seterusnya, yang suka cuma pangeran gaul. Wal akibatu lil muttaqin. Adapun akibat jika ending yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada permusuhan kepada siapapun kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Wassalatu ala khairi qalbi. Adapun salat yakni rahmat semoga dicurahkan kepada sebaik-baik makhluknya Allah, yakni Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad, ajma'ina kesemuanya. Wa ba'du, adapun sesudah itu, yakni sesudah membaca bismillah, sesudah membaca alhamdulillah, dan sesudah membaca salawat ala Rasulillah, maka fa'innal abdal mu'minah, sesungguhnya hamba yang berdosa, kabuna sebanyak susana, Muhammad bin Abi Bakr, bernama Muhammad bin Abi Bakar, rahmatullahi alaihi, maramoga rahmat Allah ke atas Muhammad bin Abi Bakar.
Sempurna tining kabulana Allah sebanyak tu sana. Nyamana Muhammad bin Abu Bakar ba'da tuli khawdihi, setelah lama terlibat fi bahri dzunubi wal isyani, di lautan dosa dan kemaksiatan, tenggelam di dalam lautan dosa kemaksiatan. Artinya kemusannif nikah mengaku banyak dosa. Setelah sekian lama mengarungi lautan dosa dan kemaksiatan, Falabah memohon hamba, yakni Muhammad, nyupre ridor rahmani karidona Allah yang maha rahman, wa mukhalafatas syaitani, dan nyupre dekat melanggar kehendak syaitan. Mukhalafatas syaitan artinya melanggar kesyaitan. Wunajat minan niranik, dan nyopre selamat dari api neraka. Wuddukhula fi daril janani, fi daril jinani, dan masuk di kampung surga. Setelah sekian lama tenggelam di dalam lautan dosa dan maksiat, hamba yang penuh dosa ini memohon ridhonya Allah, memohon bisa melanggar kehendak syaitan, memohon selamat dari neraka, mohon masuk di lingkungan surga. Walam tasmah lahu nafsuhu suruka sabilil aman. Walam tasmah, dan tak berkenan. Maksud Abid tak bahasa maksud. Walam tasmah, dan tidak berkenan lahu kepada hamba nafsuhu apa dirinya hamba, tak berkenan suruh kasabilil amani, menjalani jalan aman, jalan si aman, jalan mabunya arah bagus, atau perkara dosa ke jalan si aman. Tapi nafsu tak berkenan diajak menempuh jalan aman. Wa annahu, namun sesungguhnya hamba yang penuh dosa, yakni Muhammad, wajada mendapatkan atau menemukan fi hadisi khairil insani, di dalam hadisnya sebaik-baik manusia, Rasulullah, sahibil mu'jizati wal burhani, sengagung banyak mujizat wal burhan, argumentasi. Namun sesungguhnya hamba yang penuh dosa ini menemukan di dalam hadis annahu, bahwa sesungguhnya khairul insan, maksud ke Kanjeng Nabi, qala fadikatu man jama'a arba'ina haditsan wa huwa fil afwi wal ghufran. Man jama'a arba'ina haditsan, barang siapa mengumpulkan 40 hadis, bahwa maka ada pun dia fil afwi wal ghufran, berada di dalam pemaafan Allah dan ampunan Allah. Ini yang membuat saya optimis. Barang siapa mengumpulkan 40 hadis, maka dia berada dalam ampunan Allah. Nah, menemukan hadis yang seperti ini, fajama'a al-amr, maka mengumpulkan hamba, maksudnya Abu Al-Hibi, mengumpulkan arba'in hadisan, 40 hadis, bil asanidi, dengan sanad-sanad, dengan jalur-jalur,
al-muttasilati bilan nabiyyi alaihi salatu wassalamu, yang bersambung sampai kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, anil masyayikhi, dari beberapa guru, anil masyayikhil mukhtarina, dari guru-guru pilihan, wal a'immatil kibari, dan imam-imam besar. Maka kemudian sang hamba ini menghimpun 40 hadis dengan jalur-jalur yang sambung kepada Nabi, diterima dari para masyayikh terpilih, para imam-imam besar. Wa yarwi kullu wahidin an ba'dis sahabatil abrar. Wa yarwi, dan meriwayatkan, kullu wahidin, siapa tiap-tiap satu dari mereka, meriwayatkan hadis itu an ba'dis sahabatil abrar, dari sebagian sahabat-sahabat yang baik. Wazada al-abdu fihi, dan menambahkan siapa hamba, fihi, di dalam hadis, menambahkan akan sesuatu, yadiku yang sesuai, yang layak bihi dengan hadis, minal mau'idati, berupa nasihat-nasihat, wal hikayat, dan hikayat-hikayat, al-masmu'ati minal ulama'i, yang didengar dari para ulama, al-malkurina fil akhbari wal adab, yang disebut di dalam khabar-khabar, hadis-hadis, dan asar-asar. Artinya musannif tidak cukup hanya menyajikan hadis, akan tetapi ditambah dengan mau'idhah hasanah, ditambah dengan hikayat-hikayat yang didengar dari para ulama pilihan. Asa'an ya'mana, mudah-mudahan selamat atau aman siapa hamba. Mudah-mudahan aman siapa hamba, min suktil malikil jabbar, dari murkanya Tuhan yang maha kuasa, al-jabbari, yang maha kuasa. Mudah-mudahan sang hamba ini aman, dijamin aman dari kuntuna Allah yang maha kuasa, min sukti atau min sakoti. Mudah-mudahan wa yajidamunahu, dan menemukan apa yang diharapkan, fil akhirat, di akhirat, diharapkan minal hakimis sattari, dari Allah yang maha bijaksana, as-sattari, yang maha penutup aib, penutup dosa, dan sebagainya. Bibarakatima jamaah minal ahadithi wal akhbari, dengan berkah dia mengumpulkan hadis-hadis dan berita-berita atau kabar-kabar. Mudah-mudahan sang hamba ini selamat dari murkanya Allah, menemukan apa yang diharapkan nanti di akhirat, dengan berkat dia mengumpulkan hadis-hadis dan kabar-kabar. Waltamasa ad-du'a, dan memohon siapa hamba, mohon doa, minan nadhirina fihi, dari orang-orang yang melihat, yang mengkah, fihi, pada kitab, wal wa'idina minhu, dan orang-orang yang memberikan nasihat, minhu, mengambil dari kitab. Farahimallahu man yadhkuruhu bid-du'a'i walayansa. Farahimallahu, maka mudah-mudahan merahmati siapa Allah, man, kepada orang, yadhkuruhu, yang menyebut kepada Allah, menyebut bid-du'a'i, dengan doa, walayansa, dan tidak lupa siapa manku, kepada hamba. Barang siapa yang mendoakan aku,
Dan barang siapa yang tak lupa kepadaku, mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat dari Allah dan Rasul. Jadi kitab ini berisi 40 hadis pilihan. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diterima oleh Abdullah bin Umar, diterima dari Rasulullah, diterima oleh Abdullah bin Umar. Abdullah putra Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata siapa Abdullah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang penyayang, orang-orang sini seran negara rahimun. Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang sayang, yang penyayang. Yarhamuhum adalah sayang kepada mereka. Yarhamu, sayang kepada mereka. Ar-Rahmanu, siapa Allah yang maha penyayang. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi, oleh karena itu hendaklah kamu sayang kepada orang-orang yang ada di atas bumi. Hendaklah kamu sayang pada orang atau siapa saja yang ada di atas bumi, bukan hanya manusia, tapi hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau kamu sayang kepada makhluk yang ada di atas bumi, yarhamkum, niscaya sayang kepadamu man fis sama, siapa yang ada di langit, termasuk para malaikat. Kalau kamu sayang kepada penduduk bumi, kamu akan disayang oleh penghuni-penghuni langit. Al-khabaru bitamani. Ini ajaran kasih sayang. Jadi ajaran kasih sayang tidak perlu melihat yang namanya politik. Islam sudah sempurna kasih sayang. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan adalah sesuai dengan hadis ini. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, dan adalah sepakat sejalan dengan hadis ini. Hikayatun, adapun sebuah hikayat, sebuah cerita. Dari mana cerita itu? An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ada siapa Umar, yamsi adalah berjalan Sayyidina Umar di sikakil Madinah, di lorong-lorong Madinah. Sayyidina Umar berjalan di lorong-lorong Madinah. Fara'a sabiyan, maka melihat Sayyidina Umar melihat seorang anak kecil. Melihat anak kecil, karena yang ada hiyadihi, ialah di tangannya sabi, usfurun, adapun usfur. Usfur ini burung ya. Menambah ilahai manuk kecil. Usfur, burung usfur. Wakana yal'abu bihi, dan ada siapa sabi adalah bermain dengan burung usfur itu. Sayyidina Umar di saat-saat berjalan di lorong-lorong Madinah melihat anak kecil bermain dengan burung usfur. Di tangannya ada burung usfur, memegang burung usfur, dia bermain dengan ikamain burung usfur itu. Burung usfur itu ikamain oleh anak kecil.
Bahasa matu adalah tepat ikamai. Farahima Umar jadikan usfur, maka merasa sayang siapa Sayyidina Umar jadikan usfuro kepada burung usfur itu. Sayyidina Umar terketuk hatinya dan merasa sayang nisir kepada burung usfur itu karena ikamain oleh anak kecil. Fastarahu, maka membeli siapa Umar kepada burung usfur itu minas sobi'i, dari anak kecil itu. Maka Sayyidina Umar pun membeli burung itu dari anak kecil. Fa'ataqahu, lalu membebaskan Umar kepada burung usfur. Mari beli pasti bocor. Jadi beli selu berikan tadi. Falamma tuwfiya Umaru, maka setelah wafat siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setelah Sayyidina Umar wafat, ra'ahu al-jumhur, melihat kepada Sayyidina Umar al-jumhur, siapa orang banyak masyarakat, orang banyak melihat fil manami, di dalam tidur. Artinya saya mimpi Sayyidina Umar berisi tong orang, tapi jumhur banyak orang. Ika mimpi sarang banyak orang. Was'aluhu, maka bertanya jumhur kepada Umar an halihi, tentang keadaannya di dalam tidur itu. Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar tentang keadaannya. Yang belum maka berdua. Faqalu, maka bertanya mereka, ma fa'alallahu, apa yang dilakukan Allah terhadap kamu. Maksudnya ujian ben Allah kepada rumah. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan terhadap kamu. Kamu dibagaimanakan oleh Allah kepada rumah panjenengan ben Allah. Kala ajawab Sayyidina Umar, Allah Farofi, nyapora Allah dekat Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada wa tajawaza anni, dan Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada maknanya wa Farofi, dan tajawaza anni maknanya pada nyapora. Faqalu pasatanya, bertanya mereka, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Kira-kira yang menyebabkan panjenengan gak diso oleh pangapura dari Allah Ta'ala nikah pun apa? Bijudika, au biatlika, au bijundika. Apakah dengan sebab kedermawananmu, atau karena keadilanmu, atau karena zuhudmu? Sayyidina Umar dikenal sangat dermawan, sangat adil, dan sangat zuhud. Apakah karena itu panjenengan dapat ampunan dari Allah? Qala ajabu Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabr, ketika kalian meletakkan aku di kubur dulu, pada saat baru dikuburkan. Lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian meletakkan aku di dalam kubur. Wasatartumuni, dan kamu menutupi aku bisurobi, dengan debu. Wataraktumuni, dan kalian meninggalkan aku wahid, dan ada sendirian. Pada saat kalian meletakkan aku di kubur, kemudian ditutup dengan debu, kemudian aku dibiarkan sendirian, fadakhala alayya malakani mahiban, maka masuk kepadaku dua malaikat yang menakutkan atau yang sangat dibawa. Mahiban, dua malaikat yang sangat dibawa atau menakutkan. Ketika itu toro akli, terbang apa-apa. Masa akan bisa terbang? Meskipun tak agaruan pikirnya. Warta adat mafasid, dan dulu gemetar
ruasan-ruasanku ini semuanya gemetar. Min haibatihima, dari saking haibatnya dua malaikat itu. Wa akhadani, dan dia memegang aku, mereka memegang aku. Wa ajlasani, dan mereka mendudukkan aku. Kaula ipatoju bagi malaikat oleh dua malaikat itu. Wa arada an yas'alani, dan mereka berdua, dua malaikat itu hendak menanyakan aku. Wa arada an yas'alani, dua malaikat itu hendak bertanya kepadaku. Fasami itu nidaan minal hatifi, lalu aku mendengar panggilan dari hati, dari alam wajib. Mendengar panggilan yang bunyinya utruka abdi wala tukhawihu. Utruka abdi, hendaklah kamu berdua meninggalkan hambaku itu, wala tukhawifahu, dan janganlah kamu menakut-nakuti hambaku itu. Tinggalkanlah hambaku itu. Kamu tak boleh menakut-nakuti hambaku itu. Fa inni rahimtu, sesungguhnya aku adalah sayang kepada hamba itu. Wa tajawaztu anhu, dan aku memaafkan dia. Li'annahu rahima usburan fid dunya, gara-gara bahwa sesungguhnya dia itu sayang kepada burung usbur di dunia. Gara-gara burung usbur dia mendapatkan kasih sayang Allah. Farahimtuhu fil uqba, maka aku pun sayang kepadanya di akhirat. Karena pada saat di dunia dia sayang kepada burung usbur, maka aku sayang kepadanya di akhirat. Ini artinya bahwa amal baik sekecil apapun jangan diabaikan, jangan disepelekan. Jangan-jangan apa yang dianggap sepele itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Demikian pula tidak boleh menyepelekan perkara dosa sekecil apapun, karena jangan-jangan dosa itu yang membuat kita masuk neraka. Sampun nama Nabi Sayyidina Umar sudah manusia luar biasa gitu. Keajirannya dan seterusnya. Hikayatul ukhra, cerita yang lain. Karena abidun fi Bani Israel, terdapat seorang abid, seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Bani Israel ini kan keturunannya Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, marra dia lewat ada kathir bin minar romali, pada setumpuk pasir. Berjalan pada setumpuk pasir, tumbuhan kecil. Wa qad asaba Bani Israil jama'atun, sementara asaba menimpa kepada Bani Israel maja'atun, apa kelaparan. Pada saat itu Bani Israel sedang ditimpa kelaparan. Bagaimana maka berangan-angan siapa si abid, berangan-angan fi nafsihi, di dalam dirinya, anna hadza law kana daqiqan, bahwa sesungguhnya ini setombok besi, seandainya ini adalah tepung, la asba'a butuni Bani Israil, niscaya bisa mengenyangkan perutnya Bani Israil. Atau dibaca li usbi'a butun Bani Israil,
anna hadza law kana daqiqan. Seandainya ini adalah tepung. Seandainya ini bukan pasir tapi tepung. Libusbi abutuna Bani Israil, agar aku bisa mengenyangkan perutnya Bani Israil. Artinya dia merasa sayang kepada Bani Israil, sehingga berangan-angan, seandainya ini bukan pasir tapi tepung, kan bisa digunakan untuk mengenyangkan Bani Israil. Fa'auhallahu ta'ala, maka menurunkan wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, dari salah seorang nabi dari nabi-nabi mereka. Nabi ini kan banyak dari kalangan Bani Israil, nabi ini kan. Oleh karena itu mereka menganggap mereka adalah manusia elit. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada seorang nabi min anbiya'ihim, dari nabi-nabi Bani Israil. Apa isi wahyunya? An kulli fulanin, katakanlah kepada si fulan itu. Yang dia maksud si fulan itu ya Abid tadi. Katakanlah kepada si A tadi itu, yang punya angan-angan itu, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad aujabaraka, sungguh-sungguh mewajibkan Allah kepadamu, minal ajri, berupa pahala, man law kana daqiqan fatasaddaq, seandainya ada pasir itu adalah berupa tepung, fatasaddaq dan bersedekah dengan tepung itu. Artinya komitmennya dan niatan baik dan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh seorang hamba ahli ibadah kepada memiliki nilai yang sangat besar menurut Allah Ta'ala. Faman rahimah ibadullahi, maka barang siapa sayang kepada hamba-hambanya Allah, yarhamhumullahu Ta'ala, pasti sayang kepadanya siapa Allah Ta'ala. Barang siapa sayang kepada hambanya Allah, pasti akan disayang oleh Allah. Fa inna dzalikal abda, sesungguhnya hamba di atas, lamma rahima ibadullah, ketika dia sayang pada hamba-hamba Allah, biqaulihi, dengan mengatakan law kana ala daqiqan la usbi'an nas, seandainya ini adalah tepung, agar aku bisa mengenyangkan kepada manusia. Wajada as-sawaba kama la fa'ala, maka dia menemukan pahala sebagaimana kalau dia bisa melakukannya. Artinya pasir itu tetap pasir, tidak menjadi tepung. Tapi dia punya angan-angan, seandainya ini adalah tepung, pastilah aku gunakan untuk mengenyangkan Bani Israil. Itu yang sangat tinggi nilainya, rasa kasih sayangnya. Meskipun dia tidak tidak bersedekah tepung, karena yang namanya pasir tetap pasir, namun dia mendapatkan pahala sama dengan pahalanya kalau dia sedekah tepung. Jika dasarnya niat dan kasih sayang. Al-hadits tsani wallahu a'lam. Thank you.